Salah satu orang yang dijamin surga oleh Allah adalah mereka yang senantiasa bertobat ya. Coba kita lihat dalam Al-Quran dalam surat 350 ayat 31 sampai 35 ya. Namanya qalbun munib ya. Qalbun munibun. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'idin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa tanpa jauh. Iya betul ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafizin. Inilah surga yang Allah janjikan kepada orang yang senantiasa bertobat, lagi menjaga peraturan-peraturan Allah. Terus apa berikutnya? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munibin. Yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah, walaupun dia tidak pernah bisa melihat Allah, tapi rasa takutnya muncul. Ya, dibuktikan dengan wajah biqalbin munib, dan senantiasa datang membawa dengan hati yang senantiasa bertobat ya. Jadi di sini ada kalimat tuh hati yang senantiasa bertobat ya. Jadi Bu, taubat itu tidak cukup sebatas lisan, tidak cukup sebatas ucapan, tapi juga hati kita juga harus bertobat tuh ya. Hati itu Bu dalam Al-Quran alat untuk berpikir ya. Jadi di Quran Bu kita berpikir itu pakai hati ya, bukan pakai akal. Di Quran nggak ada kata-kata akal Bu ya. Perintah berpikirnya ada, tapi alat untuk berpikirnya adalah hati. Jadi orang beriman itu Bu kalau berpikir pakai hati, sedangkan hati itu tempatnya hidayah. Jadi Ibu kalau berpikir itu harus berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Ibu supaya hati ini bersih, supaya hidayah ini mudah masuk ke dalam hati kita, maka teruslah bersihkan hati kita dari dosa-dosa dengan memperbanyak taubat dari sisi hati ya. Namanya apa tadi Bu? Qalbun munibun ya, qalbun munib. Hati yang senantiasa inabah, kembali kepada Allah, taubat. Bahkan ibu-ibu ya, para ulama sepakat Bu ya, usia panjang yang banyak berzikir itu pahalanya lebih baik daripada mati syahid. Ya, orang yang umurnya panjang kemudian memperbanyak zikir itu pahalanya lebih baik daripada mati syahid Bu. Nah, ulama mengatakan yang dimaksud memperbanyak zikir di usia tua itu Bu, maksudnya adalah zikir yang memakai hati. Ya, bukan sekarang subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah ya. Tapi yang memakai hati Bu. Nah, itulah yang namanya khusyuk ya, yang namanya khusyuk Bu. Ya. Baik ibu-ibu ya, apa ini maksud dengan zikir hati itu? Gimana cara zikir hati itu Bu ya? Yang pertama ibu-ibu ya, zikir hati itu adalah Bu menyesali terhadap dosa yang pernah dilakukan. Ya, itu berarti hatinya bertobat tuh Bu. Menyesali akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bukan nyesel belum maksimal ya. Nyesel kenapa melakukan dosa itu. Ibu kalau berbuat dosa nyesel enggak? Atau biasa aja? Nyesel. Habis nyesel ngulang lagi? Gak apa-apa. Mau sangat mungkin Bu. Sangat mungkin orang yang menyesali dosanya kemudian mengulang lagi, sangat mungkin. Yang penting ada penyesalan ya. Nanti saya akan gambarkan Bu bagaimana Bu ya. Penyesalan ini adalah bagian dari terpenting dalam tobat ya.
Makanya para ulama mengatakan, Bu, taubat itu rukunnya dua. Satu, pertama menyesali ya. Menyesali, Bu ya. Penyesalan itu, Bu, bukan anggota tubuh, tapi penyesalan itu berada dalam hati, Bu ya. Nyesel ya. Ada orang nyesel nikah, ada. Nyesel saya nikah, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Nah, itu ya. Ya gitu. Dan penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan apa namanya? Emang nggak ada pendaftarannya di sini? Main masuk-masuk aja di sini, Bu ya. Jadi gitu, Bu, yang menyesali ya. Yang kedua, ibu-ibu ya. Yang kedua, Bu, takut. Takut ya. Bukan gitu. Muncul rasa takut. Muncul rasa takut. Takut yang pertama adalah, Bu, takut tidak diampuni dosa. Tidak diampuni dosa-dosanya. Takut tidak diampuni dosa-dosanya, Bu. Dan hebatnya, Bu ya, Allah itu merahasiakan dosa kita sudah diampuni atau belum. Allah rahasiakan, Bu ya. Maka ibu-ibu ya, Imam Hasan Al-Basri ya mengatakan, Bu ya, ini Hasan Al-Basri ya, Hasan Al-Basri ya. Al-Basri ya mengatakan, Bu ya, ciri tobat yang diterima adalah ya. Ciri tobat yang diterima adalah dia tidak akan pernah berhenti bertobat karena rasa takut. Jadi apakah tobat kita diterima oleh Allah, Bu? Apa cirinya? Beliau katakan, terus kita bertobat, gak akan berhenti sampai meninggal. Semakin dia dekat dengan surga, maka semakin basah lisannya dengan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hari ini masih mengulang, tapi tobat lagi. Karena gini, Bu ya, kalau dia masih mengulang dosanya tapi taubatnya nggak berhenti, Bu, nanti ada titik tertentu Allah akan hentikan dia dari maksiat. Pasti itu, Bu. Akan Allah hentikan dari maksiatnya. Ya, pasti akan Allah hentikan, Bu. Dengan caranya Allah. Ya, Allah ini punya cara untuk menghentikan dia dari berbuat maksiat ya. Itu kalau apa, Bu? Kalau dia tobatnya tidak pernah berhenti. Karena ada sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau bermaksiat? Ya dosa. Kalau aku bertobat, diampuni. Kalau aku mengulang lagi, ya dosa lagi. Aku bertobat, diampuni lagi. Aku mengulang lagi, dosa lagi. Aku tobat lagi, diampuni lagi. Sampai kapan Allah tidak akan mengampuni dosa saya? Dia bilang. Kalau aku terus-terus kalau aku terus-terus mengulang, aku mengulang tobat. Sampai kapan Allah tidak akan menerima tobatku? Ya, karena aku sering mengulang-ulang dosa. Apa kata Nabi? Sampai engkau sendiri yang bosan bertobat kepada Allah. Begitu engkau bosan bertobat kepada Allah, maka disitulah Allah tidak akan mengampuni lagi dosamu. Apa artinya, Bu? Kesimpulannya, Bu? Kesimpulannya, Bu, sangat pasti, sangat mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita terus bertobat walaupun kita masih mengulang. Masih mengulang, Bu. Karena nanti ada titik tertentu kalau kita tobatnya serius, Allah akan Allah bimbing. Insya Allah. Yakinlah, Bu ya. Yakinlah dengan janji Allah ya. Maka Ibu, apa kata Hasan Al-Basri tadi? Ciri tobat yang diterima adalah dia tidak akan pernah berhenti bertobat karena rasa takutnya. Takut apa, Bu? Takut tidak diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Bu, takut terjebak lagi. Takut terjebak kembali. Takut terjebak kembali, Bu. Kenapa demikian, Bu? Karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda, Bu ya. Tidak akan pernah berhenti menggoda, Bu. Sampai kapan, Bu? Sampai kita mati. Ya.
Kalau kita udah mati nggak akan digoda ya. Ya, dia. Nanti setan menggoda orang berikutnya gitu ya. Sampai kita mati, Bu, ya. Bahkan, Bu, menjelang kematian kita pun saat sakaratul maut setan akan terus menggoda. Makanya ada doa, Bu, dari Rasulullah SAW, Bu, agar kita tidak dikuasai setan saat sakaratul maut. Ada yang hafal doanya? Doa agar kita dijauhkan dari gangguan setan ketika sakaratul maut. Ini hadis sahih. Dan nantilah kita bahas ya. Ya, doanya. Nah gitu, Bu, ya, Bu. Ibu lihat, Bu, ya. Nabi Adam ketika dia diusir oleh Allah dari surga, dikembalikan ke dunia, maka Nabi Adam terus bertobat, Bu, sambil mencari istrinya bernama Hawa, Bu, ya. Saling terus mencari, Bu, tapi nggak pernah berhenti bertobat. Ya. Ada yang mengatakan, Bu, puluhan tahun, ada yang mengatakan sampai 200 tahun tuh. Nabi Adam dan Hawa itu dipisahkan Allah sampai 200 tahun, Bu, ya. Jadi mereka di dunia cuma berdua aja, Bu, ya. Adam di mana, Hawa di mana, Bu, ya. Terus mereka saling mencari, ketemu di mana? Ketemunya di mana, Bu? Di Jabal Rahmah, ya. Tapi jangan juga ibu bawa foto calon pasangan, lempar situ, itu biar dia jodoh itu. Itu banyak kan gitu kan ya? Ya, lempar foto, lempar KTP lah gitu, Bu, ya, dengan pasangannya, Bu. Ya biar apa? Biar berjodoh katanya, ya. Ya Allah, itu ya. Apa? Itu perbuatan syirik. Itu ibu pernah naik ke Jabal Rahmah? Pernah naik? Itu, Bu, di atas itu, di bawahnya itu banyak itu loh, Bu. Banyak foto, banyak KTP itu tadi, ya. Nah, itu perbuatan syirik, ya. Sama seperti kemarin bawa tanah dari setiap provinsi ke ya, gitu, ya. Bu, Nabi Adam dan Hawa, Bu, terus bertobat sama Allah. Allah terima tobatnya? Enggak, Bu. Enggak Allah terima tobatnya. Enggak Allah terima tobatnya, Bu. Allah, jadi puluhan tahun mereka bertobat kepada Allah, Bu, mohon ampun dengan cara Adam, dengan cara Hawa, mereka mohon ampun sama Allah, Bu. Tapi Allah enggak terima tobatnya. Belum Allah terima tobatnya. Dibiarkan mereka, tobatnya belum diterima oleh Allah, Bu. Tapi apa kata Allah, Bu? Begitu mereka diberikan oleh Allah kalimat tobat yang benar, baru Allah ampunkan. Ya. Coba ibu lihat dalam surah Al-Baqarah, Bu. Jadi Allah ampunkan dosa Nabi Adam dan Hawa, Bu. Itu setelah Allah ajarkan kalimat tobatnya. Surah Al-Baqarah ayatnya ayat 37. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat tobat dari Allah, lalu dengan kalimat itu Adam bertobat, maka Allah terima tobatnya. Jadi ayat ini, Bu, menjelaskan, Bu, Nabi Adam Allah terima tobatnya setelah diajarkan kalimat tobatnya Allah. Berarti sebelumnya belum Allah ampunkan, belum Allah terima tobatnya. Kenapa? Karena Nabi Adam dengan bahasa sendiri, Bu. Nah, bukan bahasa sendiri, Bu. Nah, coba ibu lihat, Bu, seperti apa kalimat tobat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Jadi surat berapa tadi? Surat 2 ayat 37, ya. Ibu nih kalimat tobatnya apa, Bu? Ibu lihat surat 7. Surat 7, lihat surat 7. Ini kalimat tobatnya, Bu. Ya. Surat 7 ayatnya ayat ke-21 kalau nggak salah. Ya, ayatnya ayat ke-23, sorry. Ya, surat 7 ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakudanna minal khasirin. Bu, dari kalimat ini, Bu, ada dua frase dari Allah, Bu. Pertama, rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Itu maksudnya kalimat penyesalan. Jadi kalimat Rabbana zalamna anfusana itu menyesali. Ya Allah, aku sudah berbuat dosa, ya Allah, betapa lemahnya aku, ya Allah. Bahkan Nabi mengatakan dalam doa, kalau kita berdoa, Bu, rincikan kelemahan kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini, ya Allah, tidak kuat, ya Allah, kalau urusan mata, ya Allah. Pengennya lihat yang kalau udah mata ini, ya Allah, aku ini, ya Allah, nggak kuat kalau urusan lisan, ya Allah. Di lisanku ini paling gampang. Ibu sampaikan apa, Bu? Kelemahan-kelemahan kita di hadapan Allah, Bu, ya. Saya tadi malam, ya, status saya itu di Facebook itu.
Ya, ada Bu. Nah nih Bu ya. Dalam tafsir Taisir Karimil Rahman, Imam As-Sa'di ya, Imam As-Sa'di itu ulama kontemporer Bu, dia punya tafsir namanya tafsir Taisir Karim Ar-Rahman ya. Beliau menjelaskan, kata Imam As-Sa'di, disunnahkan berdoa kepada Allah dengan menjelaskan kondisi kesulitan yang kita hadapi. Meskipun Allah mengetahui kondisi tersebut, karena Allah Ta'ala menyukai perendahan hamba dan sang hamba yang menunjukkan kehinaan dan kelemahannya. Itu kata Imam As-Sa'di Bu. Artinya ibu doa, ya Allah, ketika ibu mohon ampun dari dosa Bu, penyesalannya apa penyesalannya? Ya Allah, aku ini lemah ya Allah dalam urusan ini. Misalkan ya, misalkan ibu dosa lisan, ya Allah, aku ini lemah dalam urusan lisan, ya Allah, gampang kali gosip ya Allah ya gitu Bu. Dalam urusan syahwat misalkan, ya Allah, aku ini lemah saya. Sampaikan sama Allah Bu. Itu sampaikan. Ya Allah, aku ini lemah ya Allah dalam urusan telinga, pengennya dengar musik terus saja ya Allah ya. Beri kekuatannya Allah aku biar bisa menghindari tidak banyak dengar musik. Ya, begitu Bu. Ya Allah, aku ini lemah dalam urusan kaki ya Allah. Pengennya kaki itu keluar rumah aja ya Allah, gak betah di rumah gitu. Sampaikan Bu, sampaikan ya, sampaikan, ampunkan ya Allah. Ini Bu kata Imam Sa'di begitu Bu. Imam Sa'di mengatakan Bu, ketika ibu berdoa sama Allah Bu, sampaikan kehinaan dan kelemahan kita Bu. Ibu misalkan butuh rezeki ya Allah, hamba gak kuat ya Allah, hamba gak kuat ya Allah, hamba gak betah hidup miskin ya Allah. Ya. Saya dulu Bu ketika pengen nikah itu begitu Bu. Ya Allah, saya gak kuat ya Allah, pengen nikah ya Allah. Jangankan lihat garis ya Allah, lihat nenek-nenek saya terangsang ya Allah. Ya, kira-kira betul Bu, demi Allah. Dulu waktu doa itu begitu. Ketika udah pengen nikah ya Allah, jangan lihat anak muda ya Allah, lihat orang tua aja. Karena ya Allah, kadang-kadang sahabat ini gak terkendali ya Allah, gak kuat ya Allah. Cepat dekatkan jodoh ya Allah, daripada aku berzina ya Allah. Tuh, jadi sampaikan. Ya, gitu Ibu ya. Ibu yang sakit, ya Allah, udah gak kuatin penyakit ini ya Allah. Apalagi kalau encok sudah kambuh ya Allah, aduh, pegalnya ya Allah. Sampaikan kelemahan Allah itu Bu. Ya. Ini Bu, saya tertarik ini ya dengan dengan ungkapan siapa tadi? Imam As-Sa'di ya. Ya, dia mengatakan demikian Bu. Ketika kita berdoa Bu, maka Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, menyebutkan kelemahan dia, menyebutkan keburukan dia ya. Ya. Menyebutkan Bu ya. Contoh lagi misalkan Bu Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub surat 12 ayat ke-86. Nabi Yakub juga menyebutkan Bu, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kelemahanku, kedukaanku, kesedihanku kepadamu ya Allah. Artinya Nabi Yakub dia menderita betul kehilangan dua anaknya. Disampaikan ya Allah, pertemukanlah ya Allah dengan Quran. Aku menderita ya Allah. Kehilangan dua anakku, aku menderita gitu loh. Ada Ibu kalimatnya? Gitu ya? Betul nggak Bu Tit? Bayangkan Bu, Nabi Yakub itu sampai susah makan. Sampai buta matanya karena sering menangis kehilangan dua putranya. Disampaikan ya Allah, kesedihanku, penderitaanku ya Allah, kehilangan dua anak, aku adukan kepadamu. Nah Bu, berarti kalau urusan dosa, bentuk penyesalannya adalah ketika kita mohon ampun Bu, sampaikan dulu titik lemah kita. Sampaikan titik lemah kita, ya Allah, aku gak kuat ya Allah. Kalau udah ketemu kawan ya Allah, di mulut pengen ngebosip ya Allah, beri aku. Sampaikan kelemahan kita. Ya Allah, kalau aku ketemu suami ya Allah, kalau lihat muka suami pengennya apa? Astagfirullahaladzim. Sampaikan, ya Allah pengen ini ya Allah gitu. Sampaikan kelemahan kita ya. Sampaikan kelemahan kita Bu ya. Ya Allah, aku kalau udah pegang HP ya Allah, kalau udah pegang HP susah lepasnya ya Allah, pengen main HP terus ya Allah, beri aku kuatannya untuk meninggalkan ini ya. Karena aku nggak mau juga ya Allah sebetulnya banyak main HP, pengennya banyak tilawah, banyak apa. Itu sampaikan Bu. Itu kalimat penyesalan dan pengakuan Bu. Jadi penyesalan itu mengakui, menghinakan diri hadapan Allah. Maka Ibu Nabi Adam Allah ajarkan kalimat pertamanya Rabbana zalamna anfusana. Itu kalimat penyesalan, aku sudah berbuat zalim. Termasuk Nabi Yunus Bu. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin, menjelaskan, mengakui kelemahan dia, menyesal Bu. Bu, jadi kalau Ibu mengakui dosa di hadapan Allah, itu bukti kita menyesali. Yang nggak boleh ngakuin dosa di hadapan manusia, namanya mujaharoh. Ya, kata Bu Lita, Ustaz Rofi, tahu nggak tadi malam saya Ustaz Rofi ya? Saya berbuat dosa ini loh, tapi saya kesel nyesel Ustaz Rofi. Jangan sama saya ngomongnya, ngomong sama Allah. Ya, itu mujaharoh. Gitu ya Bu ya. Selama ini kadang-kadang orang
Cukup minta ampun dari dosanya, tapi tidak ada kalimat penyesalan. Bu, cara melatih kita supaya menyesali dosa kita, Bu, sebutkan titik lemah kita di hadapan Allah terhadap dosa yang sering kita lakukan. Sebutkan titik lemahnya, Bu. Bisa insya Allah, Bu ya? Insya Allah bisa, Bu ya. Jadi kan, toh ibu dengan Allah aja kan ibu bongkar rahasia ibu sama Allah semuanya. Walaupun Allah maha tahu, Bu. Kenapa, Bu? Ya Allah bukan maha taunya, Bu, tapi Allah ingin melihat kamu betul nggak serius menyesali dosamu itu. Betul nggak serius menyesali dosamu itu. Nah itu kira-kira, Bu ya. Ya Allah, aku ini gampang sekali berbuat maksiat. Dan kalau berbuat maksiat suka nikmat, ya Allah. Ya Allah, gimana caranya? Pokoknya aku cabut kenikmatan dalam hatiku ketika berbuat maksiat, ya Allah. Hilangkan kenikmatan dalam hatiku ketika berbuat maksiat, ya Allah. Tanamkan kenikmatan kepadaku ketika sedang taat, ya Allah. Karena aku, ya Allah, kalau berbuat maksiat nikmat terus, ya Allah. Itu kalau gosip 1 jam kuat, ya Allah. Kalau tilawah 10 menit 10 kali helai. Ya, gitu sekali ya. Gitu sekali. Sebutkan kalimat. Itu kalimat Rabbana dalamna. Yang kedua, Bu, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak merahmati kami, pasti kami termasuk orang yang rugi. Apa, Bu? Kalimat ketakutan itu. Takut Nabi Adam dosanya tidak diampuni. Ya Allah, kalau kau enggak ampuni, ya udah aku rugilah. Ya, kalau kau tidak ampuni, nyes aku celaka, ya Allah, kira-kira gitu, Bu. Maka, Ibu, dengan dua inilah Allah ampunkan doa Nabi Adam. Sebelumnya, Bu, semua ada ayat ini. Sebelum ayat ini, Bu, nggak ada ayat yang menceritakan Adam Allah terima taubatnya, nggak ada. Allah katakan Adam Allah terima taubatnya setelah Allah ajarkan kalimat taubatnya. Setelah ajar kalimat taubatnya, Bu. Makanya, Bu, kalimat taubat itu yang pertama adalah menyesali, yang kedua takut. Bu, saya janji tidak akan berbuat dosa lagi. Itu nggak terlalu penting, Bu, kalau nggak ada rasa takut. Justru yang kita munculkan, ya Allah, kalau kau tidak ampuni, itu betapa ruginya aku, ya Allah. Ya Allah, kalau kau tidak lindungi aku, betapa aku mudah terjebak lagi dalam dosa. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, Bu, kenapa orang yang taubatnya diterima tidak pernah berhenti bertobat? Ya, karena akan ada muncul rasa takut, Bu. Takut pertama tidak diampuni dosa-dosanya. Takut yang kedua, terjebak kembali. Karena, Bu, selama kita masih hidup, setan gak akan pernah berhenti. Nggak pernah berhenti, Bu, ya. Selama hayat masih di kandung badan. Ya. Selama roda dunia masih, emang dunia ada rodanya? Ya. Ada rodanya? Nah, gitu ya. Ya. Gitu, Bu. Ini yang kedua, Bu, ya. Yang kedua, apa tadi? Harus dimunculkan rasa takut, Bu, ya. Makanya, Bu, rasa takut itu bisa dilatih dengan cara terus kita beristighfar yang benar. Hari ini mungkin belum takut dengan dosa yang kita lakukan, Bu, tapi kalau terus, ya Allah ampunkan dosaku, kalau Engkau tidak ampunkan dosaku, ya Allah betapa hinanya aku, ruginya aku, ya Allah. Bu, lama-lama nanti, Bu, itu akan muncul sendiri rasa takut, Bu, ya. Coba Ibu lihat, Bu, ya. Ini ada hadis, Bu, ya. Ada hadis. Saya nggak tahu pernah nyampaikan nggak di sini sama ibu-ibu nih hadis ini. Ada seorang laki-laki, Bu, ya, ada seorang laki-laki yang ahli maksiat, tapi ternyata Allah masukkan ke surga, Bu, hanya karena di penghujung hayatnya muncul rasa takut. Bentar, Bu, saya ini dulu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3478, ya. Ini luar biasa nih, Bu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3478. Dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Dari sahabat Nabi, jadi yang meriwayatkan hadis ini, Bu, sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ini, Bu, ayat ini, hadis ini menjelaskan, Bu, ahli maksiat masuk surga. Ya. Sampai menjelang matinya dia masih berbuat maksiat, Bu, tapi akhir hayatnya masuk surga. Saya bacakan hadisnya, Bu, ya, Bu, ya. Anna rajulan kana qablakum raghasahallahu malan. Dulu kala, kata Nabi, ada seorang laki-laki yang dikaruniai harta yang banyak, alias orkai, orang kaya. Faqala li banihi lamma hudir. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya ketika akan menjelang kematiannya. Jadi mungkin sudah sakit keras, Bu, ya. Udah sakit keras, dikumpulkan anak-anaknya. Ini juga sunnah nih, Bu, ya.
Ibu kalau udah mulai sakit-sakitan, nak kumpul nak sini nak. Ya, mama mau wasiat. Biasakan bu, ibu mewasiatkan kematian, itu biasakan. Ya. Saya bu dulu bu ya, waktu awal pertama nikah dengan istri. Kalau saya sakit dan kematian, istri saya suka marah, suka sedih. Saya bilang biasa aja. Ya, udah nggak usah ngomong gitu, aku jadi takut. Saya bilang orang cerdas itulah orang yang selalu ingat mati. Jadi kalau ada orang yang tentang ngomong kematian, mama jangan begitu. Ke bapak misalkan umur 78 tahun, papa jangan ngomong mati, aku jadi serem. Biarkan, sok papa mau apa, coba apa. Supaya betul ingat mati. Ibu saya bu, kalau udah sakit ngomong, kalau umi mati, saya tuh ya, sok umi mau apa. Saya bukan mendoakan kematian, tapi supaya berterus ingat mati, sehingga dia mungkin berwasiat kebaikan kan. Berarti kebaikan bu ya. Jadi ibu biasakan depan suami ya. Ya suami ya, ibu lagi flu, ya, kayak macam kemarin Bu Lita tuh sakit apa? Apa dia panggilnya apa sama suami? Dedi. Mas, kayaknya aku udah sakit nih mas ya. Kalau aku meninggal dunia mas ya, tolong kamu jangan lama-lama menduda ya mas ya. Gitu. Maksudnya segera nyusul aku gitu. Nah, jadi gitu, jadi bu berwasiat. Maka si bapak ini juga demikian bu ya, ketika menjelang kematian dia ngumpulin anak-anaknya, kemudian dia berwasiat. Saya bu pernah ada kasus bu, ada kakek-kakek, ya kakek-kakek bu, dia sakit di Bogor, sakit keras. Dia pengen pulang ke kampung halamannya, di tempat anak istrinya dari Jawa sana bu ya. Saya bilang, kamu sakit keras, ya. Enggak, aku pengen pulang ke sana karena aku ingin ketemu sama anak-anak. Ya, anak-anak kan nggak ada yang bisa kesini kan. Sabar saya datangi dokter, ya, dokternya juga sudah meninggal, ya, dokter sudah meninggal. Dok, saya bilang si bapak ini pengen pulang. Kemana pulangnya? Ke rumah Ustadz Rofi? Enggak, pengen pulang ke rumah anak-anaknya di Jawa Timur sana. Aduh, anak nggak bisa, dia bilang. Itu dokternya teman saya, ya, nggak bisa. Udah dok, pokoknya izinkan keluar. Ya, tapi saya nggak tanggung jawab ya kan ya. Ya, jadi atas persetujuan keluarga keluar. Tapi saya bilang, saya boleh nggak sewa ambulans, pakai ambulans ini? Oh nggak bisa Ustadz. Ya, nggak bisa pakai ambulan rumah sakit karena kalau pakai ambulan rumah sakit meninggal di jalan, rumah sakit yang kena. Oh gitu ya, iya. Udah, akhirnya bu saya sewa mobil biasa bu. Ya, pulang dari ke Jawa Timur sana bu. Ya. Karena dia cuma satu, pengen kumpul anak-anaknya. Saya ingat hadis ini. Saya khawatir dia ini meninggal sebelum kumpul dengan anaknya. Jangan-jangan dia mau berwasiat bu. Masya Allah, subhanallah bu ya. Setengah jam dia nyampe Jawa Timur bu. Kumpul semua anak dan istrinya bu. Meninggal setelah itu bu. Meninggal setelah itu bu. Perjalanan 20 jam lebih ke sana. Ya, bayangkan sakitnya sakit keras bu ya. Sakit keras bu. Dia duduk di kursi depan itu ditidurkan bu, tidur di sini. Ya karena nggak bisa pakai ambulan. Ya karena pakai ambulan rumah sakit nggak mau ngasih gitu ya. Karena ini orang nggak boleh keluar dari rumah sakit ya. Subhanallah. Saya kabulkan keinginan dia. Selalu kayak umur saya nggak lama lagi Ustaz Rofi. Tolonglah. Saya keluarkan dari sini, saya pengen kumpul dengan anak-anak, dia bilang. Ya. Anak-anak, udah, ini saya paksa keluarkan. Setengah jam nyampe sampai Jawa Timur. Kemudian dia anaknya kumpul anak semua bu ya, karena memang semuanya di Jawa Timur anaknya semua. Kumpul bu, setengah jam meninggal. Ya, itu mungkin wasiat apa kayak itu gitu ya. Ini juga sama bu ya. Ketika dia mau meninggal ngumpulin anak-anaknya, ya. Apa kata bapaknya? Ayya abin kuntulakum, hai anak-anak. Aku ini bapak seperti apa bagi kalian? Ibu suka nanya sama anak. Nah, bagaimana ibu menurut kalian? Pernah nggak gitu? Ya. Suka? Bunda teh, kata Nana, sini kumpul semuanya. Menurut kalian bunda ini bunda seperti apa? Kata itu, bunda bawel. Ada, terima aja bu. Ya, memang dia yang merasakan kan ya. Bunda judes, udah terima saja bu. Ya, terima aja. Ya. Sama suaminya begitu bu. Ya, sama suami begitu bu. Saya ingat banget bu, dulu bu ya. 3 tahun atau 4 tahun setelah pernikahan kalau nggak salah bu ya. Saya bilang ke istri saya, istri kan jarang ngomong. Ya, Bu Dewi itu kan jarang ngomong kan dia. Dia bilang gini, istriku saya bilang saya insya Allah malam berangkat iktikaf. Ya, berangkat iktikaf. Tolong saya bilang saya kasih bahan untuk merenung selama iktikaf. Apa bahannya? Sebutkan keburukan saya di matamu, saya bilang. Sebutkan semuanya keburukan saya di matamu. Dia nggak jawab bu, diam aja. Begitu saya mau berangkat, dia ngasih amplop sama saya. Ngasih amplop. Dia bilang ngasih amplop bu. Begitu buka bu, 2 lembar folio penuh semuanya. Ya Allah. Asli, 2 lembar
Bu ya. Banyak banget keburukan saya ternyata. Rupanya Bu dipendam-pendam dalam hati itu Bu ya. Nah, dia pendam-pendam. Makanya Bu di situ udah saya tobati sama Allah. Ya Allah, ya apa yang disebutkan sama istri saya Bu, saya nggak protes. Karena itu yang dia rasakan ya. Makanya sebabnya juga sama Bu ya. Ayu abin lakum ya. Kata dia kan, ayya abin kuntu lakum. Aku ini bapak seperti apa buat kalian. Seringlah anak-anak ibu ini ibu seperti apa buat kalian. Ya. Sampaikan aja ya, sampaikan aja. Dari hati dari mulut ke mulut ya, bukan dari hati ke hati ya. Kalau dari hati-hati nggak kedengeran nanti. Kalau mereka mengatakan, anaknya mengatakan khairu abin, engkau bapak yang terbaik bagi kami. Qala, bapaknya mengatakan, fa inni lam a'mal khairan qatuna, aku ini bukan bapak yang baik. Aku ini enggak pernah berbuat baik sedikit pun buat bagi Allah. Kalian kan enggak tahu siapa aku sebenarnya. Ini menarik, bapaknya mengatakan, fa idza mutu fa ahrikuni summa sakuni summa dzarruni fi yaumin asif. Anak-anakku, kalau aku mati, dia bilang, bakar tubuhku. Jadi bakar, ini muslim. Bakar tubuhku. Habis itu setelah dibakar, tolong tumbuk sisa pembakarnya sampai halus. Tumbuk sampai halus. Kemudian sumadzarruni fi yaumin asif. Debu-debu tubuhku yang sudah kalian bakar dan kalian tumbuk dengan halus, itu nanti buang di tengah laut di musim angin yang sangat kencang. Buang ke atas. Ya. Dalam hadis ini dikatakan, kata bapaknya, kalau kalian tidak menjalankan wasiatku, maka aku haramkan hartaku buat kalian. Anaknya nggak takut kan? Aduh, kalau kita nggak dapat warisan gimana nih? Akhirnya mengatakan bersumpah bahwa anak-anaknya akan menjalankan wasiat itu. Dalam hadis yang lebih panjang ya, hadis yang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 6481-nya itu lebih panjang. Bu, ada yang mengerjakan. Begitu bapaknya meninggal dunia, kemudian dibakar, terus ditumbuk dengan halus, kemudian dibuang di tengah laut di musim angin yang sangat kencang. Mengerjakan. Yang menarik apa kata Allah? Fajama'ahu Allahu azza wa jalla faqala wa ma hamalaka. Di hari kiamat Bu, Allah bangkitkan dari kuburnya dalam keadaan fisiknya kembali sempurna. Sempurna Bu. Apa kata Allah? Wa ma hamalaka, ma hamalaka. Hai fulan, hai hambaku, apa yang mendorongmu dulu berwasiat ingin dibakar, ditumbuk dan dibuang? Apa dia bilang? Makhafatuka, ya Allah, aku ini orang yang enggak baik, banyak dosa. Ketika aku akan mati, aku takut akan azabu ya Allah. Aku takut akan azabu. Maka karena aku takut azabu ya Allah, aku berpikir bagaimana caranya supaya Allah tidak mengazabku. Dia bilang, aku ingin dibakar semua tubuhku sehingga tubuhku berpencar kemana-mana. Kupikir engkau tidak mampu membangkitkan aku kembali ya Allah. Bayangkan Bu, ini kan orang bodoh ya. Ya Bu, nggak pernah taklim di Al-Kautsar. Ya, mana tahu dia Bu ya kalau Allah Maha Kuasa membangkitkan orang yang sudah hancur lebur itu Bu ya. Karena nggak pernah taklim, ya orang maksiat. Apa kata Allah Bu? Kata Nabi, fatalaqahu bi rahmati. Karena rasa takut akan azab Allah di penghujung hayatnya itu Bu, maka dia mendatangi Allah dengan mendapatkan rahmat Allah dan diampuni semua dosanya, surga. Saya tanya Bu, orang ini sudah melakukan kebaikan? Belum. Taubatnya pun belum benar Bu. Dia cuma karena apa tadi Bu? Di sini nggak diceritakan apakah orang ini bertobat, nggak diceritakan. Yang muncul di hatinya cuma rasa takut akan dosa-dosanya, tidak diampuni Allah, dia takut diazab Bu. Hanya gara-gara itu kata Rasulullah, fatalaqahu birahmati. Allah, dia menjumpai Allah dalam keadaan dapat rahmat. Bukan lagi dapat dalam keadaan diampuni dosanya, tapi menjumpai Allah dalam keadaan mendapat rahmat. Apa artinya Bu? Bu, orang yang diampuni dosanya kan belum tentu semua kan? Diampuni dosa A belum tentu diampuni dosa B kan? Kalau dia datang menghadap Allah dengan mendapatkan rahmat, berarti semua dosanya diampuni dan dia masuk surga. Bayangkan Bu, itu muncul rasa takutnya di penghujung hayatnya. Dan gak diceritakan dia tobat, cuma muncul rasa takut doang Bu. Ibu tahu Bu, apa dosa dia? Ibu tahu gak dosa si laki-laki ini Bu? Sering mencuri kain kafan dalam kubur. Tidak ada kuburan baru Bu yang dia tahu kecuali malamnya gali sama dia Bu, diambil kain kafannya, dijual lagi ke pasar. Bayangkan Bu. Ibu berani nggak gitu? Boro-boro gali kubur tengah malam sendirian Bu ya. Lewat kuburan aja. Bu, jadi Bu, ada jamaah saya tuh, itu temannya Bu Tita juga tuh, Mbak Tuti tuh, ya.
Mau beli tanah di kampung saya, Bu anak SBY, deal. Cocok dengan tanahnya, cocok dengan view-nya ya. Deal, harganya juga murah ini katanya. Ya, rumah murah dibelinya. Deal. Begitu pulang, kata anaknya gini, "Mah, nanti kita ngobrol di jalannya nih ya." Rupanya Bu, si bapaknya ini, suaminya dan anak itu keliling. Itu Bu, sebelah sini pekuburan umum, sebelah sini pekuburan umum ya. Ngomong sama istrinya, "Mak, itu kan dekat kuburan tau Mak ya." Langsung telepon, "Ustadz Trofi gak jadi." Ya Allah Bu, kenapa? Banyak kuburan, takut saya. Ya Allah Bu, Aisyah. Tahu Aisyah? Aisyah Bu, bertahun-tahun tidur di kamarnya ada 3 kuburan. Ya kan? Aisyah kan? Ada kuburan Rasulullah, terus ada kuburan bapaknya, ada kuburan Umar Bu. Bayangkan tidur di kamarnya ada 3 kuburan. Fun aja tuh. Gak ada apa-apa. Apa? Bener ibu, suami ibu kubur mau. Suami ibu kubur di kamar tuh mau Bu ya. Bu, orang sekarang jangankan kubur Bu. Ada istri yang suami meninggal Bu, itu nggak berani masuk kamar sendirian. Ada kan? Ada, takut Bu, takut ada. Udah meninggal suaminya Bu, ini tempat tidur bersama saya. Apa? Lita? Iya Bu ya. Apa coba yang buat takut ya? Itu ya. Coba yang menarik Bu ya. Ini Bu. Yang menarik Bu dari Aisyah itu Bu, ini yang menarik Bu ya. Apa kata Aisyah Bu? "Ketika suamiku dikuburkan di kamarku, aku masih membuka aurat ketika masuk kamar." Kata Aisyah. 2 tahun kemudian ketika bapakku meninggal dunia, sepakat kaum muslimin menguburkan bapakku juga di kamarku ya. Maka aku ketika masuk kamar masih membuka aurat. Tapi begitu ada kuburan orang lain di kamarku, apa kata Aisyah? Aku tidak pernah lagi buka aurat di kamar. Karena di situ ada kuburan orang lain. Masya Allah. Segitu orang lainnya sudah dalam kubur. Begitulah tingginya rasa malunya Aisyah. Orang sekarang ya begitu Bu ya. Ya begitulah Bu. Tobat terus biasa Bu ya. Nah jadi gitu Bu. Jadi Bu, teruslah mohon ampun sebaik mungkin kepada Allah. Karena nanti Bu, kalau kita serius mohon ampunnya Bu, akan ada muncul rasa takut. Makanya jangan berhenti bertobat. Makanya Bu, amalan orang takwa apa Bu? Salah satu amalan orang takwa Bu, tidak pernah berhenti. Ini Bu nih, tidak pernah berhenti bertobat dan beristighfar Bu. Itu orang bertakwa. Jadi ibu, kita nggak boleh merendahkan orang yang maksiat hari ini. Jangan-jangan Bu, dia betul lahiriahnya terus berbuat maksiat, tapi jangan-jangan setiap malam dia merintih bagaikan rahib mengingat dosa-dosanya. Ya Allah, betapa lemah aku ya Allah. Aku udah nggak ingin maksiat ya, tapi kenapa terulang lagi ya Allah? Beri kekuatan, terus merintih Bu. Jangan, betul biasanya masih maksiat lagi Bu. Jangan-jangan di mata manusia dia ahli maksiat, di mata Allah dia sudah bertobat. Betul nggak Bu? Bisa jadi Bu, bisa jadi. Kenapa Bu? Karena hatinya, apa tadi Bu? Kolbun, apa tadi Bu? Kolbun munibun, hati yang senantiasa kembali kepada Allah walaupun dia fisiknya belum kuat. Begitu habis tobat kepada Allah, besoknya masih terjebak. Tapi kalau terus dia berhenti kepada Allah, tidak berhenti bersama Allah tobatnya Bu, melibatkan hati ya. Yang tadi ini nih Bu, ini hati ini gini nih Bu. Yakinlah dia suatu saat akan diberi kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat. Yakin tuh Bu. Yakin. Nah ini yang kedua Bu ya, ini taubat hati itu pertama menyesali, yang kedua muncul rasa takut ya, rasa takut. Makanya Bu, yang dijamin surga apa kata Allah Bu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah Bu, sehingga dia menahan diri dari berbuat maksiat, itulah yang dijamin surga. Jadi yang dijamin surga itu adalah orang yang besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, salah satu caranya Bu, jangan berhenti bertobat dan beristighfar. Insya Allah suatu hari Bu, Allah akan bimbing kita untuk mampu meninggalkan maksiat. Akan diberikan kekuatan untuk tidak lagi melakukan maksiat. Yakinlah sama Allah Bu. Yakinlah Bu.
Jangan gini, kamu mau taubat, tapi maksiat terus. Jangan begitu, Bu. Ya, terus aja. Terawat diri kita, Bu. Jangan berkecil hati. Yang ketiga, Bu. Taubat hati itu yang ketiga, Bu. Tidak mentoleransi kelalaian dan kemaksiatan. Tidak lagi mentoleransi kelalaian dan kemaksiatan. Ini yang agak berat ini, Bu. Ini agak berat, Bu. Jadi masih ada batas toleransi. Contoh gini, Bu. Mungkin ibu-ibu ini baru nutup aurat, misal ya. Ada ibu-ibu yang baru nutup aurat jilbab lebar, mungkin baru setengah tahun. Setengah tahun. Oke, Bu ya, udah sarangnya lah insya Allah ya. Setengah tahun, Bu. Kemudian lihat seseorang yang tadinya nggak pakai kerudung, kemudian pakai kerudung sakaratul maut. Gitu kan? Belit-belit leher kan ya. Apalagi kerudung jambul katulis. Tiba, Bu ya, masih banyak bolong-bolongnya, Bu ya. Ya. Dikatakan, alhamdulillah dia sudah dapat hidayah. Itu namanya mentoleransi kemaksiatan. Belum. Kita katakan, dia belum benar nutup auratnya. Walaupun kita mungkin dulu lebih parah dari itu. Lebih parah dari itu, Bu ya. Ada seorang, Bu, yang dia mentoleransi anak muda pacaran. Karena mungkin dia juga dulu, Bu, aktivis pacaran. Nah, ya, aktivis juga gitu, aktivis pacaran mungkin dia. Bu, begitu anak muda, udahlah, kayak nggak pernah muda aja kita, Bu. Itu namanya belum taubat hatinya. Kenapa? Karena dia masih mentoleransi, masih membenarkan kemaksiatan. Tidak boleh, Bu, membenarkan kemaksiatan, nggak boleh. Sekalipun dulu kita aktivisnya di situ, nggak boleh toleransi. Ini kan banyak sekarang mentoleransi, Bu, Ibu ya. Ibu sudah tua begini, bukan sudah tua ya, sudah berumur begini, sudah nggak muda lagi, Bu ya. Begitu lihat anak muda yang suka maksiat, dan ibu juga udah melakukan maksiat itu, ya wajarlah, anak muda lah. Dulu juga saya juga begitu, Bu. Nggak boleh, itu nggak benar itu loh, itu nggak benar. Kata itu haram, itu maksiat, ya, Bu. Walaupun dulu kita pelaku. Ya. Nabi mengatakan engkau benci kepada kemaksiatan sebagaimana engkau benci dilemparkan ke dalam neraka. Itulah, Bu, yang orang yang sudah merasakan manisnya iman. Ya, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekufuran, sebagaimana engkau benci dilemparkan ke dalam neraka, Bu. Itulah tobat yang benar. Jadi nggak ada toleransi lagi, Bu. Umar bin Khattab, Bu, begitu dia tobat, Bu, dia tidak pernah mentoleransi kemaksiatan kan? Ya nggak pernah lagi toleransi, Bu. Karena itu tobatnya benar. Hari ini banyak orang yang suka mentoleransi, Bu. Masih banyak, Bu, yang masih banyak. Ya udahlah, jangan galak-galak kayak kita nggak pernah muda aja. Itu sering tuh kalimat itu muncul, Bu. Sering. Ya, itu pun namanya masih mentoleransi kemaksiatan. Itu berarti hatinya belum bertobat, Bu. Seburuk apapun dia, Bu, tetap katakan itu salah. Walaupun kita bukan boleh menghina ya. Kita nggak boleh menghina, Bu, tapi kita akan Allah. Ini kode, Bu. Suruh sampai asar ngaji ini, Bu. Allahumma sholli wa sallim. Jadi sampai asar kita? Atau sampai reda hujan? Ya jadi gitu, Bu ya. Jadi coba Ibu lihat ayatnya, Bu. Ibu lihat ayatnya. Bagaimana Allah katakan, Bu, orang yang bertobat harus menjelaskan maksiat ya maksiat, hak ya hak, batil ya batil. Harus dijelaskan secara gamblang, nggak boleh ditoleransi. Ibu lihat surat Al-Baqarah ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Serem suaranya ya. Suaranya serem. Apa karena ini bunyi di sini genting? Bukan. Enggak, kan ini tinggi ya. Oh, angin kali, anginnya kali ya.
Iya, ujinya kecil tapi kok suaranya ini kayak ke genteng itu, Bu. Sorry ini. Emang enggak, Butit, terjemahnya Butit. Lihat di sini, Bu. Di sini ada 2 syarat, Bu, kata Allah. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat, wa aslahu, dan melakukan perbaikan. Sudah saya jelaskan ya. Saya jelaskan memperbaiki lisan, memperbaiki pertumbuh, udah saya jelaskan. Sekarang memperbaiki hati. Wa bayyanu. Di sini kata-kata wa menjelaskan. Jadi Bu, dia tidak boleh ragu mengatakan batil dia batil, hak ya hak gitu, Bu. Jangan ambigu. Jangan kayak apa namanya, Bu? Jangan samar-samar. Ya gimana ya? Gak berani dia menjelaskan itu batil, Bu. Karena mungkin dia takut diserang karena dia juga dulu mantan pelaku misalkan, Bu ya, Bu ya. Gak begitu. Jadi Ibu, yang namanya orang yang hatinya bertobat, zero toleransi terhadap kemaksiatan. Nah, itu kira-kira, Bu ya. Gak boleh lagi, Bu. Ibu lihat ayatnya, Bu, dalam Al-Quran surat ke 47 ayat 29. Sorry, 48, Bu, 48. Surat 48 Al-Fatah. Tes. Ibu dengar gak? Gak dengar ya? Allah katakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u alal. Lihat tuh ya. Asyidda'u alal kuffar. Ibu-ibu, kufar ini jamak kafir. Kafir jamannya kafiruna. Makanya ada surat Al-Kafirun, Bu. Kalau zamannya kafiruna, ini berarti orangnya, Bu. Orang-orang kafir. Ya, berarti orang yang beragama selain Islam. Maka bunyi suratnya bukan surat Al-Kufar, tapi bunyi suratnya surat Al-Kafirun. Jadi kalau zamannya kafir adalah kafirun, itu maksudnya adalah orangnya. Tapi kalau Allah menggunakan zamannya kufar, nih kufar Bu, itu bisa orangnya, bisa perbuatan orang kafir. Maksudnya Bu, Allah katakan Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad nanti pengikut asyidda, tegas kepada kekufaran. Kekufaran kepada kemaksiatan. Nah, dari kalimat ini, Bu, orang-orang yang hatinya benar tobat, Bu, zero toleransi kepada kemaksiatan. Gak ada toleransi. Ya. Jadi, Bu, tetap aja katakan salah gitu. Walaupun dia masih mengulangi, ya ini salah, gak benar, saya tahu ini salah. Saya akan terus bertobat pada Allah. Tidak boleh membela diri, Bu ya. Apalagi cari pembenar. Ya nggak apa-apa tuh. Ya. Contoh misalkan ibu-ibu terlambat sholat 5 waktu dengan sengaja. Jangan cari pembenaran. Ibu kenapa baru sholat zuhur jam 1:30? Itu Ustadz gimana ya? Tapi kan suami Ustadz minta gini itu. Kan boleh Ustadz ya? Gak ada. Ya. Antara suami dengan Allah suruh duluan siapa, Bu? Allah. Suami pas zuhur ngajak tidur, tidak, zuhur dulu ayah. Ya, gitu. Gak ada gitu, zuhur dulu. Oh iya. Habis zuhur aja. Lah, Bun, habis zuhur enggak ada lagi selera ya. Udah enggak apa-apa. Ya, gitu kira-kira Bu ya. Jadi jangan ayang. Prinsipnya apa kata Nabi, Bu? Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Jadi artinya, Bu, enggak boleh ada toleransi. Sekalipun itu pemimpin kita, sekalipun itu orang yang terhormat bagi kita, orang yang paling berjasa dalam hidup kita, Bu, kalau dia mengajak kita berbuat maksiat, Bu, tidak ada toleransi. Tidak, katakan. Itu namanya tobat hati. Gak ada toleransi. Kayak kemarin misalkan, Bu, presiden meminta agar
apa Bu, agar gubernur bawa tanah kan ya? Ya, ini bisa jadi manusia. Oh tidak Pak Presiden saya tidak mau. Ya kalau Anda nggak mau nanti Anda kena skor, nggak apa-apa, skor aja lah. Ya, sanksi aja lah. Daripada saya harus nurut kepada pemimpin ternyata membuat saya tersesat. Coba Ibu lihat ayatnya bagaimana Bu, ada orang Bu yang nyuruh maksiatnya masuk neraka, yang nurut berbuat maksiatnya gara-gara gak enak itu pemimpin Bu, masuk neraka juga. Masuk neraka juga Bu. Ya. Kata suami Bun, Mam atau Beb atau Say, ya, apalah terpanggil suaminya ya, kayaknya Bebeb paling mantap, cantik kalau nggak pakai kerudung. Dah, harus pakai kerudung ya. Saya bilang, Mas, aku pakai kerudung atau kita jangan cerai lah, secara melulu ya. Kayak udah bosan sama suami ya. Ya. Aku pakai kerudung atau aku tidak taat sama kamu. Ya. Ini yang ngomong siapa Bu, yang ngomong Bu? Rakyat kan? Rakyat ngomong kepada Allah. Di mana dia ngomongnya Bu? Di neraka. Karena ayat ini menjelaskan Bu, rakyatnya masuk neraka gara-gara nurut kepada pemimpinnya yang berbuat maksiat. Ya, begitu nuntut, wahai Pak Presiden, wahai Pak Menteri, wahai Pak Gubernur, gara-gara aku ikut samu, aku sekarang masuk neraka. Aku minta pertanggungjawaban dong. Apa dia bilang? Allah katakan Bu, salah satu kecintaan orang-orang munafik adalah kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang Islam. Dan orang kafir Bu adalah ahli maksiat Bu. Tidak ada satupun orang kafir yang tidak ahli maksiat. Karena mereka sudah mempersekutukan Allah kan? Itu maksiat yang paling tinggi. Berapa tadi Bu? 59 ayat 11. Ya, coba mangga silahkan Bu. Ya, katalah Bu, dan tidaklah kamu perhatikan kepada orang-orang munafik yang berkata kepada saudaranya di antara ahli kita orang kafir Bu. Jadi Bu, ternyata ayat ini menjelaskan orang munafik itu Bu, yang dianggap saudara oleh mereka, yang dianggap soulmate oleh mereka adalah orang-orang kafir. Sampai mereka mengatakan, kami akan terus berjuang membelamu, apapun resikonya. Dan kami tidak akan pernah taat kepada siapapun. Kami tidak akan ikut Quran, kami tidak akan ikut ulama demi membelamu. Pernah terjadi di kita Bu? Pernah kan Bu ya? Hanya gara-gara ingin membela calon pemimpin kafir, sampai ulama aja disingkirkan, dibenci, dimaki, nggak didengar petuahnya Bu, hanya gara-gara membela pemimpin kafir, calon pemimpin kafir. Itu berarti Bu, walaupun yang aku udah tobat dari maksiat, itu belum tobat Bu. Kalau dia tidak tertanam kecintaan kepada amal soleh dan orang-orang soleh, harus tertanam. Jangan-jangan Bu, Allah mudahkan hidayah kita karena kita mencintai orang soleh. Betul, kita belum sesoleh mereka Bu, tapi kita cinta sama mereka. Tapi cinta karena Allah ya, bukan cinta karena syahwat ya. Bukan I love you gitu Bu ya. Tapi I love you karena Allah. Apa bahasa Inggrisnya? I love you because Allah. Ya, karena bahasa karena ya. Hah? Because I love you because Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Begitu Bu ya. Kepada orang beriman, kepada orang soleh Bu ya. Ibu-ibu, coba Ibu lihat sebagai penutup Bu, Allah akan beri hidayah kepada kita Bu, tergantung kawan kita. Penutup Bu, surat Ibu kan tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim kan ya. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah katakan siapa yang akan ditunjukkan oleh ke jalan yang lurus, yaitu yang tidak salah milih kawan. Makanya kita bilang siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan orang yang sesat dan bukan pula orang yang dimurkai. Surat keempat, Ibu lihat dalam surat keempat sebagai penutup ya. Surat keempat, ayatnya ayat ke-68 dan sampai 70. Walahadainahum siratam mustaqima, dan pasti kami akan tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Doa kita kan ihdinas siratal mustaqim. Ini jawaban Allah Bun. Pasti kata Allah, kalian kalau minta ditunjukkan ke jalan lurus, aku tunjukkan kalian ke jalan yang lurus. Apa kata Allah? Mayyuti'illah wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah.
Karena Allah katakan, kalau engkau ingin ditunjukkan ke jalan lurus, ikutilah jalan orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat? Pertama, an-nabiyyin, para nabi. Yang kedua, was-siddiqin, orang-orang yang selalu jujur. Yang ketiga, was-syuhada, para syuhada. Yang keempat, as-solihin, itu orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqo. Mereka 4 orang itulah manusia terbaik untuk dijadikan kawan. Jadi tanamkan cinta kita kepada para nabi, kepada para siddiqin, kepada para syuhada, dan kepada para solihin. Allah tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Maka ibu, yang terakhir, taubat hati itu adalah tanamkan kecintaan kepada amal soleh orang soleh. Kalau saya selalu doa gini bu, saya doa, ya Allah, tanamkanlah kepadaku kecintaan kepada orang soleh dan amal-amal soleh. Tanamkan kepadaku kecintaan kepada orang beriman dan kepada amal yang meningkatkan iman. Ya, harus minta sama Allah tanam. Mudah-mudahan bu, dengan kecintaan kita kepada itu, Allah mudahkan kita mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Inilah bu 4 bentuk taubat. Di antara bentuk taubat hati: menyesali, muncul rasa takut, zero toleransi kepada kemaksiatan. Yang terakhir, harus muncul rasa cinta akan amal soleh dan pada orang-orang soleh. Mudah-mudahan bu, Allah bimbing kita untuk terus, bukan hanya sebatas tobat lisan, tapi juga tobat anggota tubuh yang lain, serta tobat hati. Yang paling terpenting tobat hati bu ya. Kalau hatinya sudah lurus bu, nanti fisiknya insya Allah mengikuti. Ya, insya Allah mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.